Pada tahun 1999, seorang ibu rumah tangga bernama Takaba Namiko ditikam hingga tewas di dalam rumah kontrakannya. Putranya yang berusia 2 tahun, Kei, menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Polisi mengejar pelakunya selama puluhan tahun namun selalu gagal menangkap sang pembunuh. Kasus ini pun menjadi salah satu kasus tak terpecahkan paling terkenal di Jepang. Banyak orang bahkan percaya kasus ini mungkin tak akan pernah terungkap. Hingga 31 Oktober 2025, sekitar 1 bulan yang lalu, di distrik barat Nagoya, seorang pria berusia 69 tahun bernama Takaba Satoru sedang memainkan ponselnya. Ketika mendengar satu kalimat dari kepala administrasi kepolisian, ia berdiri mematung di depan foto keluarga yang tergantung di dinding selama setengah jam. DNA dalam kasus itu akhirnya cocok. Pria yang demi melindungi tempat kejadian perkara menghabiskan 22 juta yen ini akhirnya mendengar jawaban yang telah ia nantikan selama 26 tahun. Saat kasus ini terjadi, Takaba Satoru masih seorang pria paruh baya berambut hitam. Kini rambutnya telah memutih, hanya tangan yang selalu memegang kunci itu masih tetap kuat. Kunci kamar 302 yang ia pegang selama puluhan tahun sudah sampai membentuk kilap karena sering digenggam, seperti hidupnya yang telah diukir secara mendalam oleh tragedi ini. Selama 26 tahun, 100.000 orang terlibat dalam penyelidikan, 5.200 wawancara dilakukan, dan lebih dari 3.800 orang disaring sebagai kemungkinan pelaku. Dan Takaba Satoru sendiri setiap bulan selalu datang ke kamar kontrakan tempat kejadian untuk mengganti dehumidifier. Bagi dirinya, kamar itu adalah bentuk dari obsesi menunggu kebenaran. Semua ini harus dimulai dari hari Sabtu yang tidak biasa pada tahun 1999 itu. Tak seorang pun mengetahui bagaimana perjuangan putus asa terjadi di dalam kamar 302. Dan tak ada yang menyangka bahwa kasus ini kelak menjadi contoh klasik dalam sejarah kriminal Jepang tentang bagaimana teknik menjaga bukti TKP dapat membuka kasus yang dingin selama puluhan tahun. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Saat itu kawasan Nishi merupakan area permukiman biasa di bagian barat Nagoya yang sebagian besar terdiri dari apartemen tua berlantai 5 hingga 6. Para penghuni umumnya dari kalangan pekerja. Keluarga Takaba tinggal di lantai 3 sisi barat, kamar 302. Pencahayaannya tidak begitu baik, namun dari sana bisa terlihat kastil Nagoya di kejauhan. Pada 13 Oktober sekitar pukul 2 siang, pemilik apartemen Kenichi Tanaka ingin mengucapkan terima kasih kepada Namiko karena sehari sebelumnya ia membantu mengirimkan barang penting. Ia membawa saus buatan sendiri dan berjalan menuju kamar 302. Sesampainya di depan pintu, ia melihat pintu tidak tertutup rapat dan tercium samar bau darah keluar dari dalam. Ia memanggil beberapa kali tetapi tidak ada jawaban. Tanaka pun mendorong pintu dan masuk perlahan. Pemandangan yang muncul membuat tubuhnya seketika merinding. Namiko tergeletak bersimbah darah di koridor. Putranya yang berusia 2 tahun, Kei, duduk di sampingnya dengan celana berlumuran darah. Di tangannya ada mobil-mobilan dan ia tanpa sadar menepuk-nepuk tubuh ibunya. Pemandangan itu membuat Tanaka ketakutan sampai kakinya hampir tak bisa berdiri. Ia bersandar pada dinding sambil mengeluarkan ponsel. Tangannya gemetar sampai 3 kali salah menekan nomor sebelum akhirnya berhasil menghubungi polisi. Sekitar 20 menit kemudian, tim beranggotakan 8 orang dari kepolisian prefektur Aichi datang dengan peralatan paling canggih pada saat itu. TKP langsung disegel, area inti dan perimeter luar ditetapkan dan orang tak berkepentingan dilarang masuk. Ahli forensik memperkirakan bahwa Namiko telah meninggal 2 hingga 3 jam sebelumnya. Luka fatal berada di leher dan dada akibat tikaman kuat yang menyebabkan kehilangan darah dalam jumlah besar. Petugas investigasi menemukan beberapa jejak sepatu yang jelas di area pintu masuk sepanjang sekitar 24 cm, merupakan sepatu wanita edisi terbatas buatan Korea. Sepatu jenis ini tidak umum di Jepang pada masa itu. Di lantai pintu masuk juga ditemukan beberapa tetes darah yang mengarah ke bagian dalam rumah. Di wastafel kamar mandi pun masih terlihat sisa-sisa darah yang belum sepenuhnya terbilas. Setelah dilakukan pemeriksaan golongan darah, semuanya adalah golongan B, berbeda dengan golongan darah Namiko yang A. Pada tahun 1999, karena keterbatasan teknologi, polisi hanya mampu menentukan golongan darah dan belum bisa mengekstraksi DNA. Mereka memperkirakan pelaku melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja saat menyerang, kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan lukanya. Di meja makan terdapat sebuah minuman probiotik. Pada bagian luar kemasan itu ditemukan 3 sidik jari lengkap dan setelah diperiksa, semuanya bukan milik anggota keluarga Takaba.
Ketika suaminya, Takaba Satoru, menerima telepon dari polisi, ia langsung naik taksi dari kantornya dan pulang dengan panik. Saat membuka pintu rumah, kakinya langsung melemas dan ia hanya bisa berdiri dengan ditopang oleh polisi. Melihat jasad istri dan tubuh putranya yang dipenuhi darah, pria yang biasanya tenang itu langsung menangis sejadi-jadinya. Sambil terisak, ia terus mengulang, pagi tadi dia masih baik-baik saja. Takaba Satoru menjelaskan bahwa pada pukul 8 pagi hari itu, ia pergi ke kantor untuk menyelesaikan urusan mendesak. Ketika melepas kepergiannya, istrinya berkata bahwa anak mereka sedang sedikit demam dan hendak dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Ia juga meminta Satoru untuk pulang lebih awal malam harinya. Itulah percakapan terakhir mereka. Tak ada yang menyangka jika itu akan menjadi perpisahan selamanya. Berdasarkan kesaksian 23 orang saksi, rekaman komunikasi dan catatan pembelian toko, polisi berhasil menyusun lini masa kejadian hari itu dengan sangat detail. Setelah Satoru meninggalkan rumah, Namiko terlebih dahulu menelepon klinik komunitas menanyakan cara merawat anak yang demam ringan. Suaranya terdengar tenang dan normal tanpa adanya tanda mencurigakan. Pukul 9:03, ia menghubungi pusat dukungan pengasuhan Mama Notomo, membuat janji untuk dijemput pukul 3 sore agar bisa membawa anaknya ke rumah sakit anak. Pukul 9:35, kurir Takyubin bernama Akira Matsumoto tiba di kamar 302 untuk mengantarkan susu formula dan popok. Ia menekan bel 3 kali dan memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Mengira tidak ada orang di rumah, ia memasukkan lembar pemberitahuan pengantaran ke celah pintu. Pada lembar itu terdapat tanda tangan Matsumoto dan stempel waktu pengiriman. Pukul 10:12 dan 10:40, pusat dukungan pengasuhan 2 kali menelepon balik. Telepon pertama untuk mengonfirmasi jenis mobil penjemput, telepon kedua untuk memberitahu nama dan kontak sopir. Namun tak ada yang mengangkat. Staf pusat dukungan sempat khawatir, tetapi berpikir mungkin Namiko sedang menidurkan anak, jadi mereka tidak menelepon lagi. Pukul 11:02, tetangga bernama Nariko Sato turun untuk membuang sampah. Ia melihat Namiko menggendong Hei keluar rumah menuju arah gerbang. Keduanya sempat saling menyapa. Namiko berkata anaknya demamnya belum turun, jadi ia akan membawanya ke klinik agar lebih tenang. Pukul 11:10 hingga pukul 11:40, Namiko membawa Hei ke klinik anak Ogawa. Dokter mendiagnosis flu virus dan memberikan obat penurun demam khusus anak. Seorang perawat mengingat bahwa Namiko sangat teliti, banyak bertanya tentang cara perawatan dan mencatat semuanya di buku kecil. Rekaman CCTV klinik menunjukkan pukul 11:42, Namiko menggendong anaknya berjalan menuju arah apartemen. Pukul 11:55 hingga 12:05, Namiko kembali ke apartemen. Pemilik toko kelontong di lantai bawah mengatakan bahwa Namiko membeli sebotol air mineral dan sebungkus tisu basah total 180 yen. Ia juga meminta pemilik toko sebentar untuk menjaga Hei, sementara ia pergi ke mesin penjual otomatis di sebelah untuk membeli susu panas kalengan. Catatan kasir toko dan catatan transaksi mesin otomatis membuktikan waktu tersebut. Sekitar pukul 12:15, Nariko Sato yang tinggal di unit 303 sedang memotong sayur di dapur. Ia tiba-tiba mendengar bunyi keras dari unit sebelah seperti kursi terjatuh. Setelah itu terdengar teriakan pendek seorang wanita, hanya berlangsung 1 atau 2 detik, lalu kembali sunyi. Ia mengira mungkin anak kecil menumpahkan sesuatu, jadi tidak terlalu memikirkan. Kesaksiannya ini sangat cocok dengan perkiraan waktu kematian Namiko oleh dokter forensik. Sekitar pukul 12:40, seorang penghuni lantai 3 bernama Takashi Riko melihat seorang wanita berjaket gelap dengan 5 jari tangan kanan mencengkeram pergelangan tangan kirinya bergegas turun tangga. Pada waktu yang hampir sama, sopir taksi bernama Risuke Yamashita yang baru selesai batas giliran kerja dan pulang ke rumah juga melihat wanita tersebut di pintu masuk gedung. Wanita itu tampak berusia sekitar 40 tahun mengenakan jaket abu-abu gelap dan celana hitam, berjalan cepat sambil menundukkan kepala. Tangan kanannya mencengkeram erat pergelangan tangan kirinya dan dari pergelangan itu menetes sesuatu berwarna merah, terlihat seperti darah. Yamashita bahkan sempat bertanya apakah ia membutuhkan bantuan, namun wanita itu tidak menjawab, malah berjalan makin cepat menuju halte bus. Yamashita kemudian memberikan deskripsi detail mengenai tinggi badan, bentuk tubuh, dan ciri sepatu wanita itu. Informasi tersebut menjadi dasar utama polisi dalam menyusun sketsa pelaku. Setelah itu, hingga pemilik apartemen Kenichi Tanaka menemukan TKP dan melapor, tidak ada lagi orang yang menyadari hal mencurigakan lainnya.
Di depan gedung apartemen, polisi menemukan tetesan darah golongan B di tanah. Sementara jejak darah yang ditemukan di dalam TKP menjadi petunjuk inti untuk menelusuri arah pelarian pelaku. Dari analisis tanah yang menempel pada darah, ditemukan komponen tanah yang sama dengan taman terdekat. Polisi menyimpulkan bahwa tanah pada sepatu pelaku menempel sebelum ia masuk ke gedung dan taman tersebut berjarak hanya 800 meter dari apartemen. Taman itu memiliki toilet umum, sangat cocok sebagai tempat pelaku membersihkan lukanya. Benar saja di sana polisi berhasil menemukan jejak darah golongan B yang sama di wastafel toilet umum di sisi timur taman tersebut. Di jalan berbatu di luar toilet juga ditemukan jejak darah dengan pola yang sama. Namun pada tahun 1999, cakupan kamera pengawas di area itu kurang dari 30%. Bagian barat taman terhubung ke beberapa gang kecil tanpa kamera pengawas, sehingga setelah membersihkan luka, pelaku mungkin berbau dengan keramaian distrik pertokoan atau menaiki kendaraan pribadi tanpa catatan resmi. Polisi akhirnya kehilangan jejak darah pelaku di persimpangan sisi barat taman. Pukul 8 malam di hari kejadian, kepolisian prefektur Aichi mengerahkan 50 detektif berpengalaman membentuk tim khusus yang bekerja 24 jam tanpa henti. Tugas pertama mereka adalah melukiskan profil lengkap pelaku berdasarkan bukti TKP dan kesaksian saksi, lalu menentukan arah penyelidikan. Pemeriksaan dimulai dari orang-orang terdekat korban. Sebagai suami, Takaba Satoru adalah orang pertama yang diperiksa. Polisi memeriksa secara detail riwayat pekerjaannya, kondisi keuangan, hubungan sosial, serta aktivitasnya pada hari kejadian. Hasilnya, ia memiliki alibi yang kuat. Tetangga dan kerabat juga mengatakan bahwa hubungan pasangan Takaba sangat baik, tidak pernah bertengkar hebat, dan tidak ada tanda perselingkuhan atau masalah rumah tangga. Karena itu Satoru pun dikeluarkan dari daftar tersangka. Namun Satoru sebelumnya pernah menikah. Mantan istrinya bernama Yukiko Yamaguchi. Mereka bercerai karena perbedaan sifat. Bahkan saat bercerai mereka sempat bertengkar soal pembagian harta dan Yukiko pernah mengancam bahwa ia tidak akan membiarkan Satoru hidup tenang. Tampaknya ia memiliki motif. Tapi penyelidikan menunjukkan bahwa pada hari kejadian ia sedang dinas luar kota di prefektur Mie sehingga tidak mungkin melakukan kejahatan tersebut. Polisi kemudian memeriksa relasi Namiko di pusat dukungan pengasuhan Mama Notomo yang beranggotakan 23 orang dan sering berhubungan dengan Namiko. Di antara mereka, 5 orang pernah berselisih ringan dengan Namiko karena perbedaan cara pengasuhan. Kelima orang ini diperiksa secara khusus, namun semuanya dikeluarkan dari daftar tersangka. Selanjutnya polisi memeriksa 10 keluarga tetangga sekitar unit 302. 43 orang di komunitas yang pernah berinteraksi dengan Namiko. 32 rekan kerja dan klien dari perusahaan perdagangan tempat Namiko bekerja sebelum menikah. Namun tidak ditemukan kejanggalan. Kasus pun masuk ke tahap buntu. Pada tahun 2000, penyelidikan hubungan sosial korban sudah tidak menghasilkan petunjuk. Tim khusus memusatkan perhatian pada 3 barang bukti utama, yaitu sepatu wanita edisi terbatas buatan Korea, minuman probiotik, jejak darah golongan B. Peralihan fokus ini sempat memberi secercah harapan, terutama sepatu wanita edisi terbatas buatan Korea tersebut, yang dianggap sebagai petunjuk paling mungkin dipecahkan. Polisi menghubungi distributor sepatu tersebut di Jepang dan mendapatkan catatan penjualan sebanyak 302 pasang dengan 17 pasang terjual di wilayah Nagoya. Polisi menghubungi seluruh 17 pembeli memeriksa identitas, alibi, dan ciri sepatu mereka. Hasilnya 12 orang memiliki alibi kuat. 3 orang sudah pindah ke luar negeri dan berada di luar Jepang saat kejadian. 2 orang memang tidak punya alibi jelas. Tetapi ciri-ciri sepatu tidak sesuai. Akhirnya semua 17 orang dikeluarkan dari kecurigaan dan kasus kembali berada di jalan buntu. Pada musim gugur 2001, ketika Kai baru genap 4 tahun, ia menggambar tema keluargaku di taman kanak-kanak. Tiba-tiba ia berkata kepada gurunya, Mama didorong oleh tante dari minimarket. Tangan tantenya berdarah. Pernyataan samar ini dicatat dalam dokumen konseling psikologis anak. Namun polisi saat itu merasa tante minimarket tidak jelas identitasnya dan ingatan anak kecil mudah rancu. Mereka tidak menyelidikinya lebih jauh dan hanya menyimpannya sebagai informasi tambahan. Tak ada yang membayangkan bahwa pernyataan kecil itu akan menjadi potongan kunci yang memecahkan kasus 24 tahun kemudian. Pada 18 November 1999, pemakaman Namiko digelar di rumah duka kota Nagoya. Ratusan warga komunitas, rekan kerja keluarga Takaba, dan anggota Mama Notomo datang untuk mengantarnya.
Pada upacara itu, Hei dipangku neneknya dengan menatap bingung melihat kerumunan orang, belum memahami bahwa ia telah kehilangan ibunya untuk selamanya. Satoru berdiri di depan peti jenazah memegang foto Namiko yang ia gunting dari foto keluarga, lalu berkata pelan, "Aku pasti akan menemukan pelakunya dan membalaskan dendammu." Kalimat ini menjadi obsesi yang ia pegang selama 26 tahun berikutnya. Setelah pemakaman selesai, Satoru membuat keputusan yang mengejutkan keluarga dan teman-temannya. Ia membawa putranya pindah ke rumah ibunya, tetapi tetap memperpanjang sewa kamar 302 dengan biaya 60.000 yen per bulan. Ia juga meminta agar semua barang di dalam unit itu tidak boleh digerakkan sedikit pun. Dalam berkas pemeriksaan polisi, ia menulis pasti ada petunjuk di TKP. "Aku tidak boleh membiarkannya hilang." Keputusan Satoru mendapat dukungan dari markas besar tim investigasi khusus. Kepala tim saat itu, Masashi Kumoto, langsung berbicara dengannya, menjelaskan secara rinci pentingnya menjaga TKP. Jejak darah di pintu masuk, noda darah bahkan jejak di udara, semuanya mungkin menjadi kunci untuk mengungkap kasus di masa depan. Polisi menyediakan bantuan teknis dan mengajarinya cara menjaga kondisi TKP. Petugas forensik secara khusus membuat rencana perlindungan untuk kamar 302. Satoru pun mengikuti semua prosedur tersebut dengan sangat disiplin. Setiap tanggal 10, ia selalu datang ke kamar 302 tepat waktu. Ia membuka jendela dan pintu untuk ventilasi selama setengah jam, mengganti filter dan bahan penyerap kelembapan. Ia juga menyapu debu di atas lapisan pelindung dengan sikat lembut, lalu mengukur tingkat kelembapan dengan termometer hygrometer. Dia tidak pernah berlama-lama di dalam ruangan. Setiap kali masuk, ia dengan cepat menyelesaikan semuanya. Karena melihat kondisi ruangan itu membuatnya seperti kembali ke hari kejadian dan itu sangat menyakitkan baginya. Pada Maret 2002, tim forensik menggunakan reagen baru untuk mendeteksi jejak darah berfluoresensi dan melakukan pemeriksaan ulang. Di celah lantai dekat pintu masuk, mereka menemukan jejak darah mikroskopis sebesar ujung jarum yang sebelumnya tidak terlihat. Hasil tes menunjukkan bahwa darah itu sejenis dengan darah B yang ditemukan pada tahun 1999, menambah informasi penting pada barang bukti yang ada. Selain menjaga TKP, Satoru juga menata semua barang peninggalan Namiko, buku harian, surat, buku alamat, dan lainnya, berharap menemukan petunjuk terkait pelaku. Namun isi buku harian Namiko hanya berisi hal-hal seputar kehidupan keluarga tanpa catatan konflik dengan siapapun. Sejak tahun 2000, setiap tanggal 13 November, Satoru selalu membawa putranya, Kei, ke kawasan perbelanjaan tersibuk di Nagoya untuk membagikan selebaran kasus. Desain selebarannya sederhana, bagian depan berisi foto Namiko dan informasi dasar kasus. Bagian belakang berisi jumlah hadiah dan nomor telepon polisi untuk memberikan laporan. Hadiah awalnya adalah 1 juta yen, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 3 juta yen. Pada tahun-tahun pertama, Kei masih kecil, jadi Satoru menaruhnya di kereta dorong dan sambil mendorong kereta itu, ia membagikan selebaran. Jika bertemu orang yang bersedia berhenti dan mendengarkan, ia akan menjelaskan detail kasus dengan lengkap dan memohon agar orang tersebut memberikan informasi apapun yang mungkin berguna. Jika seseorang menolak, ia hanya akan menunduk dan mengucapkan terima kasih tanpa pernah mengeluh. Seiring waktu berlalu, jumlah anggota tim khusus menyusut dari 50 orang menjadi 10 orang, hingga akhirnya hanya tersisa 3 detektif senior yang masih menindaklanjuti kasus tersebut. Kasus ini pun resmi menjadi kasus dingin. Suatu hari pada tahun 2004, ketika Satoru sedang menata dokumen kasus yang dikirimkan oleh polisi, ia tidak sengaja membaca pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal itu menjelaskan tentang masa kedaluarsa 15 tahun untuk kasus pembunuhan. Saat itu sudah 5 tahun sejak kejadian. Jika kasus ini tidak terpecahkan sebelum tahun 2014, pelaku akan selamanya lolos dari pertanggungjawaban. Temuan itu membuatnya terkejut sekaligus panik. Ia segera menghubungi keluarga korban dari kasus-kasus tak terpecahkan lainnya, lalu bersama-sama bergabung dalam organisasi masyarakat bernama Soranokai untuk memperjuangkan penghapusan masa kedaluarsa kasus pembunuhan. Selama 6 tahun berikutnya, ia melakukan 23 perjalanan pulang pergi antara Nagoya dan Tokyo, menghadiri 17 sidang dengar pendapat di parlemen. Sepanjang periode itu, ia juga mengumpulkan lebih dari 80.000 tanda tangan di jalanan. Pada Juni 2010, Parlemen Jepang akhirnya mengesahkan amandemen hukum pidana yang secara resmi menghapus masa kedaluarsa untuk kasus pembunuhan. Pada hari ia menerima kabar tersebut, Satoru mengajak Hei yang baru masuk SMP ke kamar 302. Ia menunjuk kalender yang masih berhenti pada November 1999 dan berkata, "Sekarang kita punya seluruh hidup untuk menunggu kebenaran."
Pada 13 November 2014, salju pertama tahun itu turun di Nagoya. Kei yang saat itu berusia 17 tahun dan sudah duduk di bangku SMA, mengikuti ayahnya ke lapangan kota untuk membagikan selebaran. Meski jemarinya memerah karena dingin, namun ia tetap membungkuk dalam-dalam kepada setiap orang yang lewat sambil berkata, "Tolong lihat ini. Tolong bantu kami menemukan orang yang membunuh ibu saya." Kalimat itu telah ia ucapkan sejak ia berusia 5 tahun dan kini sudah 12 tahun berlalu. Seorang nenek yang kebetulan lewat tersentuh melihat mereka berdua sampai meneteskan air mata. Ia menyelipkan penghangat tangan ke genggaman Kei. Malam itu Kei menulis dalam buku hariannya, "Ayah bilang, ibu sedang melihat kami dari langit. Kami tidak boleh menyerah." Dalam perjalanan tumbuh dewasa, ketiadaan ibunya adalah penyesalan terbesar bagi Kei. Semua kesan tentang sang ibu hanya ia kenal dari cerita ayahnya dan foto-foto di rumah. Dalam wawancaranya dengan Asahi Shimbun pada tahun 2025, Kei berkata waktu kecil, "Kalau ada yang bertanya di mana ibuku, aku selalu bilang ibu ada di tempat yang sangat jauh. Kalau aku sudah besar, dia akan pulang. Belakangan aku baru tahu jika ibu tidak akan pernah kembali." Pada tahun 2024, Kei yang berusia 27 tahun menikah. Pada hari pernikahan, ia secara khusus menaruh foto ibunya di ruang istirahat. Di samping foto itu, ia meletakkan satu toples selai rasa sakura yang merupakan rasa favorit Namiko semasa hidup. Ia berharap ibunya seakan hadir bersamanya dan berharap ibunya tahu bahwa ia dan ayahnya tidak pernah menyerah sampai pelaku ditemukan. Hingga tahun 2024, total biaya sewa kamar 302 yang telah dibayarkan Satoru mencapai 22 juta yen. Jumlah itu setara dengan total gaji selama 10 tahun terakhir sebelum ia pensiun. Tetapi baginya, semua itu layak. Selama bisa menangkap pelaku dan memberikan jawaban untuk mendiang istrinya, ia tidak menyesal. Pada akhir tahun 2024, Kepolisian Prefektur Aichi memulai program penyelidikan ulang kasus dingin. Mereka mengalokasikan dana khusus dan membeli alat pengurut DNA berukuran nano generasi terbaru, perangkat yang sensitivitasnya 1000 kali lebih tinggi daripada teknologi sebelumnya. Bahkan sampel yang sangat terdegradasi pun bisa dianalisis hingga menghasilkan informasi genetik lengkap. Dalam rapat pembukaan kembali kasus tersebut, Saki Eriko, seorang detektif muda yang bertugas menelaah arsip lama, menemukan kembali kalimat polos yang pernah diucapkan Kei waktu kecil. Setelah menghubungkannya dengan temuan serat-serat kemasan makanan yang umum ditemukan di sekitar minimarket, yang terdeteksi pada partikel tanah mencurigakan di TKP. Seorang detektif senior bernama Nakamura Taishi tiba-tiba menepuk meja. Dengan nada penuh keyakinan, ia berkata bahwa mereka akhirnya menemukan titik terang kasus tersebut. Selama ini kita hanya fokus pada lingkaran sosial Namiko. Bagaimana kalau justru kita melewatkan jaringan hubungan Satoru? Tante minimarket itu mungkin sebenarnya mengincar Satoru. Keraguan ini mengubah arah penyelidikan secara total. Polisi pun mengalihkan fokus penyisiran dari hubungan sosial Namiko ke masa lalu Satoru. Mereka memberi perhatian khusus pada orang-orang yang pernah terlibat hubungan emosional dengannya dan menunjukkan perilaku mencurigakan setelah kejadian. Polisi menelusuri kembali seluruh perjalanan hidup Satoru. Titik terang muncul pada 25 Oktober 1998 saat reuni sekolah menengah. Dari sana, nama Yasufuku Kumiko muncul. Pada kolom pesan kenang-kenangan seusai acara, ia menulis, "Bertemu lagi dengan Satoru seakan baru kemarin." Arsip memperlihatkan bahwa Yasufuku Kumiko adalah teman sekelas Satoru semasa SMA. Pada tahun 1985, ia pernah memberikan surat cinta kepada Satoru di atap sekolah di depan teman-teman sekelas, namun ditolak. Saat reuni, Satoru dengan santai menunjukkan foto keluarga kecilnya serta menceritakan hal-hal tentang mengurus anak. Pada saat itu, wajah Kumiko tiba-tiba pucat. Ia berkata tidak enak badan lalu meninggalkan acara lebih awal. Beberapa hari kemudian, ia mengaku kepada teman sekolah lain bahwa ia telah menikah dengan seorang pebisnis Osaka dan kini tinggal di distrik Minato. Tetapi tidak ada yang pernah melihat suaminya atau mengunjungi rumahnya. Setelah polisi memeriksa arsipnya, ditemukan bahwa pada tahun 1998 ia sebenarnya belum menikah. Suami dari Osaka itu hanyalah cerita yang ia buat. Pada Desember 1999, 1 bulan setelah pembunuhan terjadi, Yasufuku Kumiko pindah dari distrik tengah Nagoya ke distrik Minato. Ia juga berhenti bekerja sebagai kasir di sebuah toko serba ada, kemudian bekerja sebagai pegawai di sebuah minimarket. Hal ini sejalan dengan gambaran yang disampaikan Kei tentang tante minimarket.
Setelah itu ia memutus semua hubungan dengan teman SMA-nya. Pada tahun 2000, saat polisi melakukan penyisiran awal, mereka mencoba menghubunginya lewat pengurus lingkungan. Namun Kumiko menolak bertemu dengan alasan sedang merawat ibunya yang sakit parah di Hokkaido. Ia juga tidak memberikan alibi atas ketidakhadirannya saat kejadian. Pada tahun 2015, ketika database DNA nasional dibentuk, polisi datang untuk mengambil sampel darahnya. Namun ia menolak dengan keras, menuding polisi melanggar privasinya dan bahkan melaporkan mereka atas pelecehan. Pada 22 Maret 2025, Yasufuku Kumiko resmi masuk daftar tersangka utama. Data pribadinya dimasukkan ke dalam sistem pemantauan prioritas. Polisi mulai menyelidiki aktivitasnya secara diam-diam. Karena Kumiko tidak memiliki catatan kriminal, data biologisnya tidak pernah masuk ke database DNA reguler. Pada April 2025, polisi mengaktifkan bank data pembanding DNA kerabat yang baru dibangun berisi informasi genetik keluarga kandung dari orang-orang yang memiliki catatan pelanggaran hukum. Sistem tersebut dibuat khusus untuk membantu mengungkap kasus dingin. Saat menarik data keluarga Yasufuku Kumiko dari registrasi keluarga, polisi menemukan bahwa keponakannya, Yasufuku Kentai, pernah diambil sampel DNA-nya pada Oktober 2023 karena kasus kecelakaan lalu lintas. Pada 15 September, polisi membandingkan profil genetik pelaku dengan data dalam bank DNA kerabat. Sistem menunjukkan kecocokan 99,9% pada segmen genetik garis ibu. Artinya Yasufuku Kentai dan pelaku berasal dari garis keturunan ibu yang sama, sehingga pelaku dapat dipastikan sebagai anggota keluarga Yasufuku. Pada 12 Oktober, detektif Matsumoto Takuma bersama 2 anggota tim lain mengunjungi apartemen Yasufuku Kumiko dengan alasan melengkapi data hubungan keluarga dalam penyelidikan kecelakaan lalu lintas tahun 2023. Operasi ini sengaja tidak menyebutkan kasus 26 tahun lalu agar tidak membuatnya curiga. Saat pintu diketuk, Yasufuku Kumiko yang berusia 69 tahun membuka pintu dengan pakaian rumah berwarna gelap. Ketika melihat polisi, tubuhnya tampak menegang sejenak, tetapi ia tetap mempersilahkan mereka masuk. Dalam percakapan, polisi memperhatikan bekas luka sepanjang sekitar 2 cm pada ruas kedua jari telunjuk kirinya. Ketika polisi mengatakan bahwa mereka perlu mengambil sampel mukosa mulut untuk verifikasi hubungan keluarga, ia terdiam selama sekitar 1 menit. Lalu bertanya apakah ini tentang kasus pencurian perampokan 26 tahun lalu itu. Pada 13 Oktober, sampel tersebut dikirim ke bagian forensik. Pada 29 Oktober pukul 6 malam, laporan hasil perbandingan keluar. Profil genetik Yasufuku Kumiko sepenuhnya cocok dengan darah yang ditemukan di TKP, menyingkirkan semua kemungkinan kebetulan. Pada 30 Oktober pukul 9 pagi, detektif Matsumoto menelepon Yasufuku Kumiko dan memintanya datang ke kantor polisi keesokan harinya untuk membantu pemeriksaan sebuah kasus. Telepon sempat sunyi 2 menit sebelum ia menjawab dengan jelas, "Besok saya datang sendiri. Tidak perlu menjemput." Keesokan paginya, Yasufuku Kumiko datang sendiri ke kantor kepolisian prefektur. Ia mengenakan mantel biru tua yang sama seperti saat reuni sekolah tahun 1998 sambil membawa tas kain tua. Sesampainya di pos keamanan, ia menyerahkan KTP dan berkata, "Saya Yasufuku Kumiko. Saya datang menyerahkan diri." Di bawah cahaya ruang interogasi, ia akhirnya mengungkap obsesinya yang tersembunyi selama 26 tahun, sebuah campuran antara keteguhan dan kegilaan. Setelah pengakuan cintanya ditolak pada 1985, ia sebenarnya sudah mengubur perasaan itu. Namun saat reuni sekolah melihat kebahagiaan keluarga Satoru, rasa tidak rela itu mulai tumbuh menjadi iri yang semakin besar. Pada akhirnya perasaan itu berubah menjadi keinginan untuk membalas dendam. Setelah reuni, ia setiap hari mengintai di sekitar minimarket dekat rumah keluarga Satoru, mempelajari pola aktivitas Namiko. Pada Oktober 1999, ia mendengar dari tetangga bahwa Namiko sedang menyusun buku panduan pengasuhan dan orangnya baik hati. Maka ia memutuskan memakai alasan bertanya soal urusan anak sebagai dalih untuk mengetuk pintu. Ia mencari tahu minuman probiotik kesukaan Namiko, lalu membelinya di wilayah Nishimikawa sebagai hadiah. Ia juga sengaja memakai sepatu wanita edisi terbatas asal Korea, berpikir bahwa jika meninggalkan jejak, polisi akan mengira pelakunya orang luar. Karena ia pindah rumah sebulan setelah kejadian dan memalsukan status sudah menikah dan pindah ke Osaka, polisi awalnya tidak dapat melacaknya. Pada siang hari tanggal 13 Oktober pukul 12:05, ia mengetuk pintu kamar 302. Begitu masuk dan melihat foto keluarga di dinding, emosinya meledak.
Ia bertengkar dengan Namiko dan dalam kepanikan mengambil pisau buah yang ia bawa dan menusuknya. Saat bergumul, jarinya terluka oleh mata pisau. Ia hanya membasuh lukanya sebentar di kamar mandi sebelum melarikan diri, meninggalkan jejak darah dan sidik darah. Saat menceritakan bagian ini, ia menangis keras. Saya sudah pindah 3 kali kerja minimarket, tetapi setiap malam tetap bermimpi tentang mata anak itu dan noda darah di depan pintu. Pada 1 November 2025, Satoru untuk pertama kalinya memasuki kamar 302 tanpa mengganti dehumidifier. Foto keluarga di dinding, Naimiko memeluk Kei masih tersenyum lembut. Di meja masih ada kartu pemberitahuan paket dari kurir tahun itu dan tumpukan kotak susu formula serta popok yang belum dibuka. Program NHK mengenai kasus ini yang dijadwalkan tayang hari itu tetap disiarkan, hanya ditambah tulisan kecil, tersangka ditangkap pada 31 Oktober. Dalam tayangan tersebut, polisi mengangkat pelindung transparan di area pintu masuk kamar 302. Darah yang tersisa selama 26 tahun telah mengoksidasi menjadi merah gelap, namun jejak darah sepanjang 24 cm masih jelas terlihat. Di program itu, Satoru berkata, "Aku bukan ingin balas dendam. Aku hanya tidak ingin istriku mati sia-sia." Setelah kasus berhasil dipecahkan, kepolisian prefektur Aichi merilis satu set data yang mencatat bahwa dalam kurun waktu 26 tahun, total 13 detektif pernah menangani kasus ini. Yang tertua kini telah berusia 81 tahun, dan ketika mengetahui pelaku akhirnya tertangkap, ia menangis terseduh di rumah sakit. Angin musim gugur kembali bertiup di apartemen Nishi Ward, dan tirai kamar 302 akhirnya terbuka, membiarkan cahaya matahari masuk ke ruangan yang telah lama disegel itu. Sinar itu menyinari paket-paket yang belum pernah dibuka dan melewati rambut Satoru yang kini sudah memutih. Ia mengeluarkan kunci dan memutarnya perlahan. Kali ini, yang ia tutup adalah penantian panjang selama 26 tahun dan yang ia buka adalah ketenangan yang datang terlambat. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.